Timur Indonesia diputar di KL. Kali ini kita akan mereaksi guys kembali miliknya Broto Fake Vendor ya guys. Nanti linknya saya taruh di deskripsi guys, dikunjungi guys ya, di subscribe. Di sini abang kita ini membahas tentang musik ya, musik Indonesia yang sangat-sangat diminati di Malaysia. Kalau musik Malaysia kan jarang ya terdengar di Indonesia ini. Ada pun paling sebagian saja kan, beberapa saja artis-artis yang artis-artis Malaysia yang memang sempat kita kenal ya di Indonesia ini ya kan. Jadi tidak usah berlama-lama guys ya. Kenapa nih kok bisa musik Indonesia merajai di Malaysia? Asian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts. Ini pernyataan yang kalau dipikir ya hebat juga ya musik Indonesia ini. Yuk kita bedah hari ini kenapa musik Indonesia banyak digemari di Malaysia dan Singapura tapi tidak sebaliknya. Oke, kenapa nih? Bukan hal yang baru ya jika musisi Indonesia menggelar konser di Malaysia dan Singapura. Mulai dari Rosa, Krisdayanti, Syahrini, Raisa hingga Afgan sering mengadakan konser di negara tetangga, bahkan sampai punya banyak penggemar loh. Lirik lagu pun para penggemar ini sampai hafal. Sekarang aku tersadar. Hal ini terbilang sangat membanggakan ya, meski industri musik dalam negeri masih dilanda hal-hal seperti pembajakan, pembagian royalti, dan juga hak cipta. Tapi sebaliknya, jarang musisi Malaysia dan Singapura yang berkonser di Indonesia. Di antaranya Siti Nurhaliza dan Sheila Majid yang memang sudah lama digemari oleh masyarakat Indonesia. Tapi ya cuma itu aja kan. Jumlah musisi Malaysia atau Singapura yang menggelar konser di Indonesia tidak sebanding dengan musisi Indonesia yang menggelar konser di sana. Vice President Malay, Indian and Expatriate Programming Radio, Zakia Halim mengatakan hal ini juga menjadi tanda tanya besar. Malaysia sebenarnya juga ingin mengekspos musisi Singapura dan Malaysia di Indonesia. Tapi Indonesia belum tentu mau membuka pintu untuk musisi Malaysia. Kendati belum sesukses Indonesia, tapi Zakia mengaku terus melakukan usaha agar musisi Malaysia diterima sama baiknya di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan musisinya di acara-acara di media di Indonesia. Zakia mengakui bahwa pengaruh musik Indonesia memang sangat kuat di Singapura dan Malaysia. Lagu-lagu seperti dari Judika, Cakrakan, Sheila on 7, dan Noah sangat sering diputar di sana. Musik Indonesia mempunyai beberapa kelebihan. Selain pasarnya yang besar, kualitas musiknya juga baik. Itulah hal yang menyebabkan musik Indonesia mudah diterima di Malaysia dan juga Singapura. Warga negara Malaysia sendiri yang menggemari musik Indonesia mengaku kalau variasi musik kita sangat beragam, tidak monoton pop Melayu saja. Betul. Alunan tu berbeza lah. Catchy sikit lah. Bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu. Sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je. Sebab lagu Melayu macam banyak merepek je sekarang ni. Melodi dia pun banyak merepet katanya guys. Merepet tu banyak apa ya guys? Merepet kalau kata orang Batak sih merepet. Macam tak berapa sedap baru. Yang bikin kaget kalau kamu sadar ya, saat ada festival musik besar di Indonesia, banyak loh teman-teman kita dari negara tetangga ini yang bela-belain datang. Penyanyi asal Singapura, Aisyah Aziz, juga merasa kualitas musik Indonesia juga sangat bagus. Ia bahkan mendengarkan musik-musik karya musisi Indonesia sebagai referensinya. Semoga video-video channel kita ini bisa jadi referensi karya buat kamu. Boleh ya bantu buat subscribe channel ini supaya kita bisa terus menginfokan berita bagus soal Indonesia. Kalau mau flashback, sejak dulu musik telah menjadi salah satu penanda hubungan yang mesra antara Indonesia dan juga Malaysia. Salah satunya diperlihatkan Presiden Soekarno pada tahun 60. Kala itu beliau mengirim Ding Slamet ke Malaysia untuk melatih para musisi di sana. Pada era tersebut, RRI sempat meminjamkan koleksinya kepada radio televisi
Reputation Malaysia atau RPM. Nggak heran ya, saat itu sekitar 50% lebih koleksi RPM merupakan lagu-lagu dari Indonesia. Hal inilah yang mungkin menjadi benih-benih musik Indonesia digemari masyarakat Malaysia. Sebentar guys, inilah Indonesia ya. Mulai zaman Soekarno pun sebenarnya kita ini sudah baik sama mereka ya. Bahasa mereka pun sebenarnya bahasa Melayu mereka kan kacau di sana itu. Indonesia lagi-lagi mengirimkan guru-guru terbaiknya ke sana untuk mengajarkan, untuk memperbaiki bahasa-bahasa mereka ya. Musik pun ternyata kita juga sangat baik kepada mereka ya. Tapi balasannya kan seperti itu ya Malaysia ini ya. Yang paling menyakitkan kan seperti kata-kata Profesor Malaysia ini, bahasa Indonesia itu tidak ada, iya kan? Ini yang sangat menyakitkan kita sebagai orang Indonesia. Apa-apa yang ada di Indonesia diklaim, iya kan? Inilah kualitasnya mereka ini. Bisa dibilang industri musik Indonesia memang lebih maju terlebih dahulu ya. Di awal 62-an, lagu-lagu Koes Bersaudara mendominasi tangga urutan lagu-lagu yang populer di radio Singapura dan Malaysia. Lagu Pagi Indah dan Oh Kau Tahu dianggap saingan berat duet di Everly Brothers dari Amerika Serikat dengan lagunya yang hits All I Have to Do dan Devoted to You. Coba, kalau kamu penasaran atau kamu masih roaming dan bingung, kamu cari lagu-lagu Koes Bersaudara ini. Enak banget. Beberapa nama penyanyi dan musisi lainnya yang terkenal di Malaysia pada saat itu adalah Ervina, Bro Ripe Solima, Hetty Koes Endang, kemudian Ben Deloitte, Emilia Contessa, mendiang Bob Tutupoli, mengenang masa lalu guys ya. Tenarnya artis Indonesia di Malaysia bisa dikatakan sudah mulai terjadi pada tahun 70-an. Mereka sudah mendapat tempat yang istimewa di hati peminat lagu-lagu Melayu di Malaysia. Dekade 70-an adalah era emas artis-artis Indonesia menguasai pasaran musik di Malaysia. Fenomena artis Indonesia yang populer di Malaysia juga terus berlanjut pada dekade 90-an dan 2000-an yang diwarnai oleh kehadiran artis seperti Krisdayanti, Melly Guslo, Sheila on Seven, Gigi, Dewa, dan Peter Pan. Mereka meneruskan kepopuleran artis Indonesia di Malaysia. Targes. Siapa nih yang lahir di tahun 70-an? Ayo, artis-artis mana nih yang jadi idola dulu? Musik-musik dulu, kasih komentar ya. Kalau saya lagu-lagu Koes Plus ya, Koes Plus tuh jadi saya sangat suka banget ya lagu-lagu Koes Plus. Kalau yang artis perempuan saya dulu ngefans berat tuh sama Betharia Sonata. Ada yang sama nggak? Musisi-musisi Indonesia lantas banyak menuai sukses di Malaysia sepanjang hubungan musik pop Indonesia-Malaysia berlangsung. Pada era 2000-an, lagu-lagu Indonesia juga masih mendominasi radio Malaysia. Hal tersebut terlihat di musik yang disiarkan di radio, TV, maupun pertunjukan-pertunjukan artis Indonesia di Malaysia. Musik Indonesia ada di mana-mana. Menurut kamu, siapa ya penyanyi Indonesia yang punya paling banyak fans di Malaysia? Tulis di kolom komen biar kita juga tahu. See you in the next video. Stay curious. Sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya bahasa ini juga yang membuat ya, bahasa Indonesia ini juga yang membuat musik itu gampang diminati ya di suatu negara ya, terutama di Asia Tenggara, karena memang bahasa Indonesia ini kan sangat mudah dicerna kan, enak didengar. Kalau kita ngomong kan enak banget bahasa Indonesia ini, nggak ribet kan. Jadi di musik pun ya memang kita sudah maju duluan ya, mulai dulu nih, mulai zaman Soekarno kita sudah mengajarkan, bahkan kita mengajarkan Malaysia tentang musik ya. Indonesia ini terlalu baik sebenarnya sama Malaysia, tapi balasannya ya seperti itu ya. Jadi sampai di sini dulu guys ya videonya, kasih komentar ya kalau menurut kalian seperti apa nih. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.